Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini kita akan membahas matematika untuk kelas 10 matematika wajib, yaitu berkaitan dengan pertidaksamaan mutlak atau nilai mutlak. Nah, bagaimana untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, ini ada dua konsep dasar yang sering dipakai, yaitu jika kita memiliki harga mutlak A ini lebih besar dari K, atau harga mutlak A ini kurang dari K, tapi dengan syarat, ini syaratnya, ada syaratnya. Apa syaratnya? K-nya itu adalah bilangan positif, lebih besar dari 0. Oke, harga mutlak A lebih besar dari K, atau ini kalau kasih sama dengan juga mengikuti ya. Nah, kalau dia lebih dari, maka yang kita pakai adalah A-nya ini lebih dari K, atau A-nya kurang dari minus K. Nah, itu kalau harga mutlak A lebih besar dari K. Tetapi kalau harga mutlak A-nya kurang dari K, maka yang kita pakai itu adalah, yang kita pakai kalau dia kurang dari, maka cara menulisnya min K kurang dari A kurang dari K. Oke, kenapa kok menjadi seperti itu? Kita pakai kayak gini aja. Ilustrasi yang paling mudah wis. Ini kurang dari 2. Nah, maka X yang ada yang di sini harus antara minus 2 sampai X sampai 2. Nah, karena ini akan menghasilkan kurang dari 2. Tetapi kalau kita mencari yang lebih besar dari 2, maka X-nya itu harus lebih besar 2, atau X-nya harus kurang dari minus 2. Contohnya yang lebih besar 2, misalkan 3. Mutlak 3 itu lebih besar dari 2. Nah, contoh yang kurang dari minus 2, minus 4 misalkan, kurang dari minus 2. Harga mutlak minus 4 itu adalah 4 lebih besar dari 2. Nah, ilustrasi mudahnya seperti itu ya. Nah, jadi tinggal kita pakai konsep dasar ini untuk mengerjakan soal, nah, terutama yang berkaitan dengan ini. Tapi di sini syaratnya K-nya itu harus bilangan positif. Kalau bilangan negatif, nah itu lain halnya, lain ceritanya ya ntar ya. Oke, yuk kita coba soal. Misalkan saya punya soalnya yang kayak gini. Harga mutlak 3X plus 2. Jadi ada harga mutlak 3X plus 2. Ini katanya kurang dari 5. Ini saya pakai sama dengan. Terus gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya ini kita gunakan definisi yang atas. Nah, yaitu A-nya yaitu 3X plus 2 ini lebih besar dari 5. Karena ada sama dengannya, berarti kasih sama dengan. Atau A-nya yaitu 3X plus 2 ini kurang dari sama dengan minus 5. Nah, yang atas kita selesaikan, berarti 3X-nya lebih besar sama dengan 3. X-nya lebih besar sama dengan 1. Atau yang ini, atau saya tuliskan, atau 3X kurang dari minus 7, X-nya kurang dari minus 7 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian hingga X-nya kurang dari minus 7 per 3, atau X-nya lebih besar dari 1, di mana X-nya elemen dari real. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini masih termasuk gampang ya. Kita gunakan konsep dasar. Kalau kurang dari gimana? Yuk kita coba yang kurang dari. Misalkan saya punya yang kurang dari itu harga mutlak X minus 6. Ini kurang dari, ini harus pakai 2 aja. 2X minus 6 kurang dari 8. Nah, cara penyelesaiannya kita gunakan konsep yang kurang dari, yaitu minus K kurang dari A kurang dari K. Oke,
Yuk kita pakai minus K-nya itu adalah 8, jadinya minus 8 kurang dari 2X min 6 kurang dari 8. Nah, caranya untuk yang bentuk ini tinggal kita buat yang tengah ini berupa X saja dengan cara kita hilangkan 6-nya dengan menjumlahkan dengan 6, berarti ini minus 2 kurang dari 2X kurang dari ditambah 6 ini 14. Kemudian supaya jadi X ini kita bagi dengan 2 sehingga jadinya ini minus 1 kurang dari X kurang dari 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian hingga minus 1 kurang dari X kurang dari 7, di mana X-nya adalah bilangan real. Oke, seperti itu ya cara mengerjakannya. Oke, ada kasus jika setelah proses yang ini, misalkan ya kasus ada minus 4 kurang dari minus 2X kurang dari 8 misalkan. Ini kan supaya menjadi X itu harus kita bagi dengan minus 2. Oke, dibagi minus 2. Caranya ini harus kita ganti tandanya. Minus 4 dibagi minus 2 itu 2. Ini kita ganti lebih dari, ini dibagi ketemu X, ini ganti lebih dari minus 4. Nah, atau dibalik minus 4 kurang dari X kurang dari 2. Oke, kayak gitu ya. Oke, Kak, gimana kalau ada mutlaknya itu kurang dari atau lebih dari bilangan negatif? Tadi kan syaratnya K-nya itu harus bilangan positif. Bagaimana kalau ada bilang mutlaknya itu kurang dari K-nya itu kurang dari, misalkan kayak gini, ada 2X min 6 ini kurang dari minus 2. Nah, kita tahu bahwa yang ini itu adalah apa? Adalah bernilai positif. Positif. Sedangkan yang ini negatif. Tentunya bilangan positif itu selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya itu pasti himpunan kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya itu gak ada yang memenuhi. Nah, itu kalau kasusnya lebih dari. Kalau kasusnya kurang dari ya. Kalau kasusnya lebih dari itu gimana? Kasusnya lebih dari misalkan harga mutlak 2X minus 6 ini lebih dari minus 2. Gimana cara pengerjaannya? Nah, ini negatif sama seperti tadi. Ini positif, ini negatif. Bilangan positif pasti lebih besar dari bilangan negatif. Udah, jadi jawabannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya itu HP-nya ini semua bilangan real. Nah, oke, gitu kalau K-nya negatif. Oke. Kita lanjut. Bagaimana kalau bentuk yang berikutnya ini? Ada harga mutlak. Harga mutlak ini harga mutlak 2X plus 5. Ini kurang dari sama dengan X plus 3. Nah, caranya gimana kalau ada mutlak seperti ini kurang dari X plus 3? Maka yang perlu kita lakukan, saya itu lebih sering menghilangkan bentuk mutlaknya dengan menggunakan definisi. Jadi 2X plus 5 ini kita ubah definisinya. Saya gunakan cara seperti yang di persamaan mutlak ya. Jadi ini kita sama dengan kan 0, ini minus 5, kemudian X-nya ini sama dengan minus berapa? Minus 5/2. Nah, oke. Jadi kita bagi dua batasan, minus 5 ke kanan sama minus 5 ke kiri. Nah, ini daerah 1, ini daerah 2. Di daerah 1 itu X-nya kurang dari minus 5/2.
Di daerah 1 kalau X-nya ini kurang dari minus 5/2 atau misalnya minus 3, maka nilai di sini jadi negatif. Sehingga cara pengerjaannya ini harus kita kalikan dengan negatif. Oke, kurang dari sama dengan X plus 3. Oke, yuk kita kerjakan. Ini minus 2X minus 5 kurang dari sama dengan X plus 3. X-nya pindah ruas jadi minus 3X kurang dari 8. X-nya lebih dari sama dengan minus 8/3. Nah, minus 8/3 itu di mana, Dek? Minus 8/3 itu kira-kira 2, berapa? Minus 8/3, 8 dibagi 3 itu berapa? 2, 6, ini 2, 20, ini 2,6. Minus 5 per ini, minus 5/2 itu 2,5 ya. Oke, berarti kalau dibuat daerahnya, kita buat daerahnya, ini yang kita bahas kan daerah 1. Daerah 1 itu dari minus 5/2 ke sebelah kiri. Nah, sedangkan minus 8/3 ini di sebelah sini, minus 8/3. Katanya ini lebih dari, lebih dari sini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Ya, untuk daerah 1. Nah, daerah 2 sekarang. Daerah 2-nya, daerah 2. Daerah 2 berarti X-nya ini lebih besar dari pakai sama dengan minus 5/2. Oke, kalau ini lebih besar dari minus 5/2, contohnya adalah 0. Nah, 0 kita masukkan ke sini jadinya positif. Jadi persamaannya itu gak usah kita kalikan negatif. Tinggal 2X plus 5 kurang dari X plus 3. X-nya pindah ke kanan jadi X. 2X min X jadi X kurang dari minus 2. Loh, ini kurang dari minus 2. Coba kita gambar grafiknya. Minus 2 itu di mana? Yang ini minus 2,5 ya. Ke sebelah sini. Kemudian minus 2 itu di sebelah sini. Nah, ada sama dengannya ini ya. Oke. Ingat kalau ada sama dengannya itu kita kasih apa? Dikasih penuh ya. Kalau gak ada berarti dia gini. Oke, ini daerahnya di sini. Ya, paham ya? Jadi himpunan penyelesaiannya ini kita lihat himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya itu X sedemikian hingga minus 8/3 kurang dari X ada sama dengannya kurang dari minus 5/2 atau minus 5/2 kurang dari sama dengan X ini ada sama dengannya juga kurang dari minus 2. Oke, jadi seperti itu. Lah, ternyata yang ini bisa digabung. Ya, ini minus 8/3 kurang dari X kurang dari minus 5/2. Nah, ini dilanjutkan minus 5/2 kurang dari X kurang dari 2. Jadi ini bisa kita langsung jadikan himpunan penyelesaiannya itu bisa kita tuliskan min 8/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan minus 2. Oke, seperti itu untuk yang ini ya. Ada yang di mutlak, ada yang di luar mutlak X-nya. Oke. Lanjut bentuk terakhir untuk harga mutlak ya. Nah, ini yang kita bahas yang bentuk terakhir. Misalkan ada bentuk mutlaknya itu kayak apa ya? Saya cari soalnya. Oke, mutlak 2X, mutlak 2X plus 4 ini lebih dari X plus 5. Lebih dari mutlak X plus 5. Nah, ini kalau bentuk seperti ini cara pengerjaannya itu kita kuadratkan. Karena kalau ini bilangan positif, lebih dari bilangan positif, nah, ini kalau dikuadratkan ini masih berlaku. Nah, kecuali kalau kita gak tahu dia bilangan positif atau bilangan negatif, itu belum tentu masih berlaku ya. Jadi kalau sama-sama positif maka ini tinggal kita kuadratkan. 2X plus 4 ini kita kuadratkan lebih dari
X plus 5 ini dikuadratkan. Loh, mutlaknya kok hilang? Nah, ingat mutlak itu membuat nilainya menjadi positif. Sedangkan kuadrat juga pasti bernilai positif. Jadi mutlaknya itu dipakai ataupun nggak dipakai itu nggak mempengaruhi nilainya. Jadi tetap kita buat aja tanpa mutlak di situ. Oke, ini ada dua cara. Yang pertama kalian jabarkan kanan kiri, kemudian kita selesaikan. Atau saya lebih senang menggunakan konsep ini. 2x plus 4 dikuadratkan, ini dikurangi dengan x plus 5 dikuadratkan. Lebih besar sama dengan 0. Terus saya menggunakan jika ada a kuadrat min b kuadrat, itu bisa kita jadikan a plus b kalikan dengan a min b. Nah, jadi ini sebagai A-nya, jadi ini A, ini sebagai A, kemudian ini sebagai B. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, sehingga jadinya yang pertama kita jumlahkan yaitu 2x plus 4. Kita tambahkan x plus 5. Yang kedua 2x plus 4 kita kurangi dengan x plus 5. Ini lebih besar sama dengan 0. Kita ya selesaikan yang depan 3x plus 9 ini min x ya. X 4 2x min x itu x, 4 min 5 itu min 1. Lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita cari pembuat nolnya yaitu min 3 dan x sama dengan 1. Buat garis bilangan ada min 3, kemudian ini ada 1, ini ada tanda sama dengannya berarti penuh. Oke. Positif, koefisien x-nya kalau dikalikan positif, yang kiri sendiri itu, yang kanan sendiri positif. Kemudian ini selang-seling. Oke, jadi seperti itu. Oke, karena ini yang diminta lebih dari, maka inilah yang kita ambil. Nah, sehingga solusinya adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah x sedemikian hingga x-nya kurang dari sama dengan minus 3 atau x lebih besar sama dengan 1 di mana x-nya elemen dari bilangan real. Oke, seperti itu untuk mengerjakannya. Oke, kayak gitu ya pertidaksamaan harga mutlak. Oke, terima kasih untuk video kali ini kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.